Dime tu verdad, nadie te está sacando. Tú sabes cómo estoy sufriendo, eso te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Eso me está matando. Oh no. Te estaba buscando por la calle gritando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, perkenalkan nama saya Sadia. Nah, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 6 dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang keberagaman bahasa daerah di Indonesia, khususnya yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu. Dan di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang bahasa daerah Melayu yang ada di Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, tepatnya berada di Kecamatan Jongkong. Oke, lalu selanjutnya di sini pelajaran yang saya ambil yaitu pelajaran IPS kelas 4. Subtema 1 dan tema 7. Nah, jadi adik-adik, bahasa Melayu yang ada di Jongkong ini seringkali digunakan oleh masyarakat untuk saling berinteraksi dengan satu sama yang lainnya. Nah, dan juga adik-adik, bahasa Melayu Jongkong ini hanya masyarakat penduduk asli yang bisa menggunakan bahasanya tersebut. Tetapi adik-adik, bukan berarti bahasa Melayu Jongkong ini sulit sekali dipelajari dan juga sulit dimengerti bagi orang lain. Tetapi jika orang tersebut nantinya sudah mengetahui atau mengerti bahasa Melayu Jongkong tersebut, pastinya akan mudah bagi seseorang bisa berinteraksi dengan penduduk asli yang ada di Jongkong itu sendiri. Contoh bahasa Melayu Jongkong dalam bentuk pengenalan diri. Nah, contohnya di sini, perkenalkan, nama aku Sadia. Aku dari kampung Nanga Temenang. Aku lahir di desa Nanga Temenang. Nah, adik-adik, itu salah satu contoh bahasa Melayu Jongkong, cara pengenalan diri dengan orang lain. Lalu, contoh yang kedua dalam bentuk menanyakan kabar seseorang. Contohnya, apa kabar Nuan? Nona Katmona, Nona Pakroja, sopan nama Nuan. Nah, adik-adik, itu contoh kedua bahasa Melayu dalam menanyakan kabar seseorang. Oke, adik-adik, selanjutnya contoh yang ketiga yaitu dalam penyebutan makanan daerah yang ada di Jongkong. Contohnya seperti salai. Salai itu ikan asap. Balur. Balur itu ikan asin. Temit. Temit itu adalah kerupuk basah. Oke, selanjutnya lagi contoh yang keempat dalam penyebutan benda-benda di dalam bahasa Melayu Jongkong. Contohnya seperti sauk. Sauk itu adalah penjaring ikan. Terus tangguy. Tangguy itu ya bahasa Indonesianya juga tangguy. Terus losung. Losung itu adalah tempat penumbuk cabai. Lalu yang terakhir itu ada pengarit. Pengarit itu adalah pisau sadap. Oke, adik-adik. Nah, setelah kita membahas tentang bahasa Melayu Kecamatan Jongkong, ada pun juga perbedaan dengan bahasa Melayu
yang ada di Kecamatan Selimbau, Desa Selimbau. Perbedaannya pada saat pengucapan, terus intonasinya dan berinteraksinya dengan seseorang itu sendiri. Oke adik-adik, nah contoh dari bahasa Melayu Kecamatan Selimbau, Desa Kecil Selimbau, contohnya itu dalam pengenalan diri kita, misalnya seperti kenalkan, nama aku Sadia, aku dari kampung Langat Menang, aku lahir di desa Langat Menang. Nah, adik-adik harus tahu dalam pengenalan bahasa Melayu Kecamatan Jongkong dan bahasa Melayu Kecamatan Selimbau itu sama, tetapi di dalam penyebutan benda-benda dan menanyakan kabar seseorang itu berbeda. Kalau di dalam bahasa Melayu Jongkong itu menggunakan kebanyakan huruf O, sementara di bahasa Melayu Selimbau itu mereka menggunakan lebih tepatnya itu E. Contohnya misalnya dalam menanyakan kabar seseorang dan menanyakan nama seseorang. Misalnya di dalam bahasa Melayu Selimbau ya, contohnya siapa nama Nuan. Nah itu dia menanyakan siapa nama kamu. Terus yang kedua, Nuan angkat mena. Nah contoh yang kedua itu Nuan angkat mena, dalam artinya itu kamu dari mana. Nah itu adalah salah satu contoh bahasa Melayu di Selimbau pada saat kita menanyakan kabar seseorang dan menanyakan nama seseorang. Oke adik-adik, contoh selanjutnya seperti dalam penyebutan makanan. Nah, di dalam penyebutan makanan ini juga hampir sama dengan di dalam bahasa Melayu yang adanya di Jongkong. Seperti salai, balur, temit. Salai itu kan adalah ikan asap, balur itu adalah ikan asin, temit itu adalah kerupuk basah. Lalu selanjutnya contoh berikutnya, contoh di dalam penyebutan benda-benda. Nah, di dalam penyebutan benda-benda ini juga sangat berbeda dengan bahasa Melayu yang ada di Jongkong. Contoh bahasa Melayu yang ada di Selimbau dalam penyebutan benda-benda adalah seperti lesung. Tadi kan di Kecamatan Jongkong itu menggunakan bahasa Melayunya itu losung. Kalau Selimbau itu adalah lesung. Nah, terus yang kedua ada seperti pita. Nah, pita ini seperti adalah pelita. Pelita itu seperti sesuatu wadah yang dikasih minyak, terus dikasih sumbu. Nah, itu di dalam bahasa Melayu Selimbau itu adalah pita atau pelita. Nah, adik-adik, bagaimana dengan penjelasan yang saya sampaikan tadi? Apakah sudah dipahami atau bisa dimengerti bagi adik-adik semuanya? Tadi kan saya sudah menjelaskan perbedaan bahasa dari bahasa Melayu Kecamatan Jongkong dan perbedaan bahasa Melayu yang ada di Kecamatan Selimbau. Terus cara penyebutan benda-bendanya, terus makanan tradisionalnya, cara pengenalannya, bagaimana sih cara menggunakan bahasa dari bahasa Melayu Jongkong dan juga bahasa Melayu dari Selimbau. Oke adik-adik, itulah tadi penjelasan yang bisa saya sampaikan dengan bahasa daerah Melayu Jongkong dan bahasa Melayu Selimbau. Nah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.